Di suatu sore yang cerah di bulan April, Rizal memutuskan untuk meluangkan waktu di ruang tamunya yang baru saja diatur di rumah barunya. Setelah beberapa bulan pindah ke lingkungan perumahan yang tenang, dia masih merasa belum sepenuhnya nyaman. Lingkungan yang baru membuatnya merasa terasing, dan dia berharap hari itu akan memberi sedikit perubahan. Rumahnya terletak di jalan yang sama dengan beberapa rumah lainnya, termasuk rumah tetangga sebelahnya yang tampak menonjol. Rumah itu agak berbeda dengan rumah-rumah lainnya. Ia memiliki jendela besar yang dibiarkan terbuka, tanpa tirai. Dari posisi duduknya, Rizal bisa melihat ke dalam rumah tetangga dengan jelas. Terkadang, ketertarikan kecil membuat seseorang lebih penasaran daripada yang diharapkan. Saat Rizal melamun, matanya tanpa sengaja tertuju pada sosok di dalam rumah tetangga. Tampak seorang wanita parubaya, yang kemudian diketahui bernama Tante Siska, sedang sibuk dengan aktivitas rumah tangganya. Dia tampak sedang menyusun baju-baju di rak dan sesekali melongok keluar jendela. Ada sesuatu yang sangat memikat dalam diri Tante Siska, cara dia bergerak, tatapan matanya, dan senyum kecil di bibirnya yang tampaknya menunjukkan kehangatan dan kebijaksanaan. Rizal berusaha untuk tidak terlalu mencolok, namun, ketertarikan itu membuatnya terus memperhatikan tanpa sadar. Tante Siska, dengan gaun rumah sederhana namun elegan, bergerak dengan keanggunan yang memikat. Rizal merasa tertekan oleh rasa ingin tahunya, tetapi juga merasa ragu untuk mengganggu kehidupan tetangga barunya. Beberapa hari kemudian, Rizal tidak bisa menghilangkan rasa penasarannya terhadap Tante Siska. Setiap kali dia melihat ke jendela tetangga, dia merasakan sesuatu yang tak tertahan. Ketertarikan ini semakin kuat, dan pada suatu sore yang sama, Tante Siska tampak lebih santai dari biasanya, mengenakan gaun yang lebih longgar dan kasual. Rizal memutuskan untuk melihat lebih dekat, dan saat itulah dia melihat Tante Siska duduk di sofa, membaca buku sambil menikmati secangkir teh. Tiba-tiba, Tante Siska menoleh ke arah jendela dan bertemu tatapan Rizal. Hati Rizal berdegup kencang, dan dia segera berpaling, merasa malu. Namun, Tante Siska hanya tersenyum lembut sebelum melanjutkan kegiatannya. Rizal tidak bisa menghilangkan perasaan malu dan bersalah, namun rasa penasarannya semakin memuncak. Keesokan harinya, Tante Siska mendekati pagar rumah Rizal dengan langkah yang penuh percaya diri. Rizal, yang sedang duduk di teras, melihatnya dan merasa sedikit gugup. Tante Siska tersenyum ramah dan menyapa. "Selamat sore, Rizal. Saya melihat kamu sering menatap ke jendela rumah saya. Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu?" Rizal merasa terkejut. "Oh, selamat sore, Tante Siska. Maaf jika saya mengganggu. Saya hanya baru pindah ke sini dan sedang beradaptasi dengan lingkungan baru." Tante Siska mengangguk dengan senyuman lembut. "Tidak apa-apa, sebenarnya, saya senang kamu mengenal saya lebih dekat. Mengapa tidak mampir sebentar? Aku baru saja membuat teh dan beberapa kue." Rizal merasa terkejut dan sedikit canggung, tetapi rasa penasarannya mengalahkan rasa malu. Dia mengikuti Tante Siska memasuki rumahnya. Begitu melangkah masuk, Rizal merasakan suasana yang hangat dan nyaman. Interior rumah Tante Siska dihiasi dengan warna-warna lembut dan aksen yang elegan, menciptakan suasana yang tenang dan menyenangkan. Tante Siska mengajaknya duduk di ruang tamu yang nyaman. Sambil menyajikan teh dan kue, mereka mulai berbincang-bincang. Rizal merasa heran dengan kedalaman dan kecerdasan Tante Siska. Dia tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki kemampuan mendengarkan yang luar biasa. Mereka membicarakan berbagai topik, dari hobi hingga pengalaman hidup, dan Rizal merasa nyaman berbagi cerita. Selama beberapa minggu berikutnya, Rizal sering mengunjungi Tante Siska. Mereka semakin akrab dan mulai menghabiskan waktu bersama di luar rumah. Mereka berjalan-jalan di taman, berbagi cerita tentang masa lalu, dan bahkan mengeksplorasi hobi baru bersama. Rizal mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Tante Siska tidak hanya sebatas ketertarikan fisik, tetapi juga ada ikatan emosional yang kuat. Setelah makan malam, Tante Siska mengajak Rizal duduk di taman belakang rumahnya. Di bawah sinar bulan yang lembut, mereka duduk di bangku taman, berbicara tentang impian dan harapan mereka. Rizal merasakan kedekatan yang mendalam, dan Tante Siska menyadari betapa besar ketertarikan yang mereka miliki satu sama lain. Tante Siska akhirnya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya.
Dia mengakui bahwa dia juga merasakan koneksi yang mendalam dengan Rizal dan ingin menjalin hubungan yang lebih intim. Rizal merasa sangat bahagia dan terharu. Mereka saling mendekat, dan ciuman pertama mereka di bawah sinar bulan menjadi momen yang penuh makna dan keintiman. Kisah mereka berkembang menjadi sebuah hubungan yang penuh gairah dan cinta. Rizal dan Tante Siska menikmati setiap momen bersama, dari pertemuan yang santai hingga petualangan yang lebih berani. Mereka belajar untuk saling mendukung dan memahami, menjalin hubungan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedekatan. Rizal menyadari bahwa pertemuan yang tidak terduga ini telah membawa ke dalam hidupnya pengalaman yang sangat berharga. Cinta yang dimulai dari sebuah tatapan tidak sengaja telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan berarti. Mereka merayakan cinta mereka dengan penuh syukur, menyadari bahwa terkadang hal-hal kecil dalam hidup dapat membawa kita pada kebahagiaan terbesar. Dan bagi Rizal, pertemuan dengan Tante Siska adalah salah satu kejutan paling indah yang pernah ia alami. Mereka berdua menikmati hubungan mereka yang penuh cinta dan keintiman, sambil terus membangun masa depan bersama yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan.